Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk khotbah Minggu 5 September 2021. Sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus adalah terang dunia. Firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, tapi aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita pada hari ini, Yesus terang dunia. Sama dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus adalah terang dunia. Saudaraku, pada minggu yang lalu kita telah membahas dan merenungkan bersama pada pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di mana ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi menentang Yesus, menjebaknya dengan membawakan kepada seorang perempuan yang didapati berzina. Mereka bertanya kepada dia bahwa orang ini menurut hukum Taurat kita harus lempari dengan batu. Apakah pendapatmu? Mereka mencoba menjebak Yesus. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak senang dengan pelayanan Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka mencoba untuk menjatuhkannya di depan publik, di depan banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hal itu terus terjadi ketika Yesus mengajar, ketika Yesus bahkan melakukan mujizat sekalipun. Orang akan mencoba mencari celah untuk menentangnya. Dan pada bagian ini, ketika Yesus mengajar, dia katakan bahwa dia adalah terang. Dikatakan, "Aku adalah terang. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai hidup, terang hidup." Dikatakan demikian. Saudara, sebenarnya Injil Yohanes pasal yang pertama saja sudah menjelaskan bahwa dia adalah terang yang sesungguhnya, yang sering sekali kita mendengarnya dalam khotbah Natal.
Katakan pada mulanya Allah firman, dan firman itu bersama-sama yang Allah, dan selanjutnya dikatakan bahwa dia adalah terang. Terang yang sesungguhnya telah datang di dunia. Dan pada akhirnya dikatakan itulah Yesus Kristus. Tetapi dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolaknya. Saudaraku, jadi kita tidak kaget melihat ayat ini ketika Yesus mengajar bahwa dia adalah terang yang sesungguhnya, dia adalah terang dunia, tetapi banyak orang yang menolaknya. Kita tidak perlu kaget dengan hal itu, karena sejak semula itu telah disampaikan, dan nyatanya memang terus ada yang menolak dan menolaknya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, padahal apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini adalah suatu kabar baik, bahwa siapa yang mengikut dia tidak akan menjalankan kegelapan. Merupakan suatu gambaran tentang terang yang melebihi terang yang ada di muka bumi ini sebelumnya. Alhasil bahwa benda-benda penerang di angkasa, di luar angkasa sana, Alkitab berkata dalam kitab Kejadian bahwa Tuhan yang menciptakannya. Sangat berbeda dengan Tuhan itu sendiri, bahwa tidak mungkin ciptaan sama dengan Sang Penciptanya. Oleh karena itu terang matahari tidak mungkin dapat digambarkan dengan terang Tuhan sendiri. Karena terang matahari dibatasi kita untuk melihat atau merasakan cahayanya 24 jam berganti 12 jam. Selama 12 jam kita menikmati terang karena perputaran bumi mengelilingi matahari. Maka tidak selamanya kita akan melihat terang itu. Mungkin merasakan dampaknya iya, tetapi melihat terangnya tidak. Saudara, jadi kita boleh melihat perbedaan yang sangat menyolok antara terang merupakan ciptaan daripada terang Kristus itu sendiri. Terang matahari dan juga benda-benda penerang di luar angkasa sana, dan juga benda-benda penerang buatan tangan kita atau buatan tangan manusia seperti lampu, pelita, dan lain sebagainya, itu hanya berlaku di satu tempat, berlaku juga hanya di waktu-waktu tertentu. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang Kristus sebagai terang dunia, inilah yang menerangi kapan dan dimanapun kita berada. Kalau terang buatan manusia hanya menerangi secara benda-benda fisik, tetapi terang Tuhan adalah terang yang menerangi sampai kepada pikiran kita, kepada hati kita, kepada roh kita. Inilah luar biasanya Kristus sebagai terang. Itulah sebabnya dia berkata bahwa siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa dosa telah membuat dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan kegelapan. Dosa telah membuat dunia ini menjadi dunia yang dimana kegelapan itu semakin menjadi-jadi. Tapi Kristus datang di tengah dunia untuk menerangi dunia. Bukan hanya dia sebagai terang bagi orang Yahudi, bukan saja menjadi terang bagi orang Kristen, tapi terang dunia. Karena dikatakan pada bagian ini, akulah terang dunia, yang dalam bahasa Yunaninya dunia itu kosmos. Itu berarti alam semesta. Itu berarti segalanya diterangi oleh dia. Luar biasa. Saudaraku, oleh karena itu ketika dia berkata bahwa siapa yang mengikut dia tidak akan berjalan kegelapan, sangat berbahagia kita yang mengikut Tuhan, yang disebut sebagai Kristen, pengikut Kristus. Berarti hidupnya yang selalu diterangi, yang selalu dipandu dan dipimpin untuk berjalan dalam terang Tuhan itu sendiri. Menjadi persoalan adalah, sudahkah kita mengenal dia dengan cara yang benar untuk mengikutinya? Karena banyak orang Yahudi tidak mengenal dia dengan cara yang benar. Meski dia adalah terang dunia, tetapi mereka tidak merasakan dampaknya, pengaruhnya dalam kehidupan mereka. Ketika mereka tidak mengenal dia secara pribadi, ketika mereka menolaknya, maka alhasil Tuhan tidak dapat mereka rasakan dalam kehidupan mereka.
Bukan Tuhan tidak mampu menerangi mereka. Tuhan menerangi dunia. Tetapi mereka tidak merasakannya karena mereka tidak mengenalnya, mengabaikannya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu sama saja seperti orang yang menutup matanya ketika dia merasa dan ketika dia berpikir bahwa ada kegelapan, lalu dia menutup matanya. Sedang apapun benda yang di depannya, dia tidak akan dapat melihat karena dia menutup matanya. Dia tidak mau membuka matanya untuk melihat, walaupun ada terang yang luar biasa di sana. Saudaraku, kita perlu membuka hati kita, membuka mata hati kita untuk boleh mengenal Dia yang adalah terang yang sesungguhnya, yang adalah terang dunia, yang menerangi hati kita, yang memimpin kita agar kita tidak berjalan dalam kegelapan. Saudara, satu kali anaknya Billy Graham diwawancarai dan wartawan membuat satu pertanyaan. Apakah Anda percaya bahwa Yesus eksklusif sebagai juru selamat bagi orang-orang tertentu saja? Lalu dikatakan, benar Yesus satu-satunya juru selamat, tapi dia bukan eksklusif hanya untuk saya dan untuk orang Kristen. Tetapi dia adalah untuk dunia. Siapa yang percaya kepadanya, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Kristus diberikan oleh Bapa kepada dunia ini karena kasihnya yang besar. Tetapi ketika dunia tidak mau menerimanya, maka dunia tidak akan menikmati karya penebusan dari Dia. Karena Yesus sendiri berkata bahwa siapa yang percaya kepada Aku tidak akan binasa. Jadi orang harus percaya kepada Dia. Kita harus menerima Dia, dan barulah kita akan dituntun oleh terangnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sehingga terjadilah satu perdebatan yang luar biasa di sini. Tampaknya ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi yang ada di situ mengetahui tentang ilmu hukum, bahwa yang menyaksikan diri sendiri dianggap tidak sah. Bahkan itu juga mungkin mereka pelajari dari tafsiran-tafsiran hukum Taurat yang mereka miliki. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, Yesus mengetahui pemikiran mereka. Lalu dia berkata, ada tertulislah hukum Tauratmu bahwa kesaksian dari diri sendiri tidak sah, tapi kesaksian dua orang adalah sah. Lalu Tuhan berkata bahwa Aku dan Bapa adalah satu, bahwa Aku diutus oleh Bapa. Lalu kemudian saudara, ayat 21 kita akan menemukan di sana bahwa Yesus berkata kepada orang-orang yang di sana bahwa Dia datang ke dalam dunia ini bukan dari dirinya. Yesus bukan dari dunia, tetapi dari Bapa itu sendiri. Lalu kemudian juga kita boleh melihat pada bagian ini, ayat 16 dikatakan begini, jikalau Aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab Aku tidak seorang diri, tapi Aku bersama dengan Dia yang mengutus Aku. Oleh karena itu Tuhan hendak mengatakan bahwa kesaksian yang kusaksikan ini tentang diriku bukan semata-mata dari diriku sendiri. Karena Bapa dengan Aku adalah satu. Dia bersama dengan Aku. Tuhan Yesus Juru Selamat kita, Dia datang bukan atas nama diri sendiri, tetapi atas nama Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan begini, Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus Aku bersaksi tentang Aku. Bukankah kita telah menemukan itu dari sejak Kejadian sampai kepada Maleakhi dalam Perjanjian Lama? Berulang-ulang dijelaskan bahwa Yesus dinubuatkan. Dan tentu ketika dinubuatkan berarti pernyataan Allah, pernyataan Bapa yang dituliskan oleh para nabi untuk dinubuatkan, untuk dikatakan bahwa nanti akan datang juru selamat. Dan itulah Yesus juru selamat kita. Tetapi mereka menamakan dirinya ahli dalam hukum Taurat, ahli dalam kitab-kitab, orang yang mengenal hukum,
orang yang mengenal Alkitab mereka dari Kejadian sampai Maliaki, tapi mereka buta akan hal itu. Mereka banyak mengetahui apa yang benar, tetapi mereka tidak mempercayai apa yang benar. Persoalannya adalah di sana. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka hari ini kita diingatkan oleh kebenaran ini. Tatkala kita telah merenungkan firman Tuhan, telah menemukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dialah terang yang sesungguhnya, maka marilah berjalan bersama dengan Dia. Maka kita dipimpin oleh Dia, agar kita tidak berjalan dalam kegelapan. Satu sinar terang tidak akan mungkin dapat dikuasai oleh kegelapan, Bapak Ibu. Saudara-saudara, terkadang kalau di kompleks kami mati lampu, ketika kami memiliki lampu sinar kecil saja di dalam rumah, maka kegelapan yang dari luar tidak mungkin bisa masuk ke dalam. Yang ada adalah sinar terang yang dari dalam memancar keluar. Tidak akan dapat satu kegelapan datang dari luar untuk mematikan terang itu. Tetapi yang ada, sinar terang yang ada dalam rumah justru memancar sampai keluar. Anda tahu maksud saya? Bahwa ternyata terang itu tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan. Terang selalu mengalahkan kegelapan. Oleh karena itu, kita memiliki Kristus yang adalah terang dunia, yang menerangi hati dan pikiran kita, untuk kita dapat mengalahkan kegelapan dunia ini, untuk kita dapat mengalahkan kegelapan yang ada di alam ini, dan kita dapat bercahaya sebagai terangnya Tuhan. Itulah sebabnya di bagian lain Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Saudara-saudara yang terkasih, berarti kita adalah terang yang merefleksikan terang Kristus itu sendiri. Nah, hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Marilah kita hidup di dalam terang Tuhan untuk kita memancarkan terangnya. Maka ayat-ayat ini pun juga kita boleh lihat pada bagian ini. Di sana mereka mendewa Tuhan. Sampai akhirnya ketika Tuhan berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ketika Tuhan berkata, baik aku maupun Bapa engkau tidak kenal. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan, perdebatan berhenti sampai di sana. Karena apa yang mereka inginkan tidak tercapai. Mereka ingin menjatuhkan pelayanan Tuhan, mereka tidak mampu. Mengapa? Karena hikmat yang luar biasa, kuasa yang luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan, jauh melebihi kuasa yang ada pada mereka. Tuhan berbicara dengan otoritas yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia, membuat mereka hanya bisa menerima apa adanya. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, dasar orang yang tidak mau percaya, walaupun sudah tahu yang benar, mereka pergi, belum tentu juga mereka akan menjadi percaya. Tapi saya yakin bahwa saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara adalah orang yang menerima kebenaran dan mau dipimpin oleh kebenaran. Yesus adalah terang dunia yang menerangi hati dan pikiranmu, yang menerangi hati dan pikiran saya, yang menerangi perjalanan hidup kita, sehingga kegelapan tidak dapat menguasai kita lagi. Kita akan berjalan dalam terang Tuhan. Apa maksudnya bahwa kita berjalan dalam terang Tuhan? Bahwa kita akan senantiasa disertai oleh Dia, bahwa Tuhan memberikan pertolongannya dalam setiap masa, dalam setiap perjalanan hidup yang kita jalani. Kegelapan tidak mungkin menguasaimu lagi, karena engkau telah milik kebenaran itu, karena engkau telah milik sang terang itu. Nah, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Dan selamat hari Minggu. Tuhan yang Maha Baik memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih Tuhan yang kami terima. Pada hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia yang menerangi hati dan pikiran kami, yang menerangi perjalanan hidup kami, dan kami tidak mungkin dikuasai oleh kegelapan lagi, karena kami memiliki Tuhan yang adalah terang. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, Engkau jamah sembuhkan mereka. Bagi mereka yang lemah, Engkau menguatkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan, bahkan beri mereka kelimpahan. Bagi mereka yang susah hati, Tuhan memberikan penghiburan. Apapun menjadi pergumulan mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan mau jawab dan berkati tolong mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Saudara pun terkasih nama Tuhan, pergilah kepada aktivitasmu masing-masing. Peliharalah firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Yesus adalah terang dunia yang menerangi hati dan pikiranmu, yang menerangi perjalanan hidupmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada-Nya, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di edisi pelayanan kita selanjutnya. Amin.